pakai sarung nggak apa-apa. Iya berarti. Pemirsa, kami awali program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi mengenai kasus pembunuhan yang sempat viral di jagat maya akhirnya terungkap. Seorang istri di Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata tewas dicekik oleh suaminya sendiri. Pelaku sempat merekayasa pembunuhan tersebut seolah-olah gantung diri. Korban bernama Rita Jelita, 25 tahun, tewas setelah dicekik oleh suaminya di rumah kontrakannya di Jalan Mencirim Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Juli lalu. Dalam reka adegan rekonstruksi, pelaku Li Pin Chin memperagakan 14 adegan. Peristiwa tragis itu bermula ketika korban mengajak pelaku untuk berlibur ke daerah wisata Brastagi, namun pelaku menolak. Ajakan korban yang terkesan memaksa membuat pelaku ini marah. Pelaku kemudian mencekik korban selama 5 menit hingga korban tidak bergerak. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi penyerangan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang viral di media sosial. Pelaku yang diketahui mengalami gangguan jiwa ini berhasil diamankan saat berada di warung makan. Inilah video aksi penyerangan di ruang IGD Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang. Pelaku datang sambil teriak-teriak dengan membawa senjata tajam. Pelaku juga merusak pintu kaca ruang IGD. Mendapati identitas dan keberadaan pelaku, petugas Polsek Semarang Timur langsung melakukan penangkapan di sebuah warung makan di kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Semarang Timur untuk dimintai keterangan. Kurang lebih 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Rati. Pagi Cian, apa kabar? Baik, sehat. Kita harus tetap semangat. Masih hari Rabu, masih beberapa hari menuju weekend, tapi tetap harus semangat ya. Kita akan membahas dan juga yang membuat orang-orang semangat ya. Meski masih Agustus pendaftaran pilkada, tapi sudah diramaikan. Sudah rame-rame aja nih, banyak yang bertanya-tanya kira-kira apa yang menjadi keputusan PDI Perjuangan masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena di sejumlah tempat ini belum ada nama dari PDIP, belum di ada Jawa Timur, ya? Jawa Tengah, di Jakarta, bahkan di Sumatera Utara juga. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang Kapolsek di Lampung Utara, Lampung diduga melepas tembakan api ke udara saat membubarkan acara hiburan di sebuah hajatan. Letusan tembakan di tengah hiburan organ tunggal di Kota Bumi, Kota Lampung Utara mengagetkan warga dan juga para tamu undangan. Pembubaran acara hajatan hitanan itu dipimpin Kapolsek Kota Bumi Kota beserta anggotanya. Polisi menilai acara hiburan tersebut telah melebihi jam izin yang telah disepakati sebelumnya dan acara ini hingga malam hari. Padahal sebelumnya kedua pihak sepakat acara hanya berlangsung sampai dengan pukul 17 WIB, namun ternyata acara berlangsung sampai malam hari. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat ini berlangsung dengan ricuh. Kericuhan ini terjadi saat petugas Bea Cukai mendobrak pagar perubahan dan memaksa masuk ke area rumah warga yang merupakan keluarga pensiunan Bea Cukai. Kericuhan ini kembali terjadi saat satu persatu rumah ataupun warga menjadi sasaran pengosongan. Bahkan sempat terjadi insiden pemukulan warga oleh petugas Bea Cukai yang saat itu melakukan eksekusi. Pengosongan rumah warga kali ini merupakan fase kedua eksekusi yang dilakukan di Kompleks Bea Cukai. Pada fase kedua ini sebanyak 4 rumah warga yang dikosongkan secara paksa. Kenapa? Itu pasangan kalian keluar aja lah.
Pemirsa, artis Amar Zoni dituntut jaksa 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Tuntutan ini jauh lebih berat daripada terdakwa Akri yang merupakan pemasok narkoba terhadap Amar Zoni. Akri dituntut 10 tahun penjara. Tuntutan yang lebih berat ini dikarenakan terdakwa tidak kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, Amar Zoni juga tidak mengakui jika telah memberikan modal sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian sabu untuk kembali diperjualbelikan oleh terdakwa Akri. Kuasa hukum Amar Zoni mengaku terkejut dan keberatan atas tuntutan tersebut dan mendesak jaksa untuk melaksanakan asesmen yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Baik pemirsa, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Nampaknya kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di salah satu titik di Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, sudah ada Bribtu Sarah. Selamat pagi Bribtu Sarah, silakan informasinya. Baik, terima kasih Vira dan Rati serta selamat pagi pemirsa, di mana dari kawasan Patung Kuda Tamrin saya melaporkan situasi pada saat ini, di mana situasi arus lalu lintas tentunya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Tamrin ataupun Sudirman yang akan menuju ke arah Harmoni dan juga ke arah Kota Tua, masih dalam keadaan normal dan juga lancar. Kendaraan yang didominasi melintas, baik kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Tentunya kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas dengan selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku. Dan situasi arus lalu lintas dari arah, maksud kami terlihat juga kondisi arus lalu lintas masih dalam keadaan lancar. Kendaraan tentunya dapat melintas dengan kecepatan berkisar 35 hingga 45 km per jam dari arah Gambir yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara maupun yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun ke arah Tamrin serta Sudirman masih dalam keadaan kondusif lancar pemirsa. Dan sampai saat ini saya melaporkan belum adanya pergerakan massa penyampaian pendapat ataupun juga belum adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun tentunya bersifat situasional mengikuti pergerakan aktivitas yang akan berada di lapangan. Dan untuk itu kami himbau bagi pengendara apabila nanti dilakukan pengalihan arus serta di sekitar kawasan Monas ataupun gedung Mahkamah Konstitusi, kami mohon bagi pengendara agar dapat mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 149 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 29 luka berat dan 207 luka ringan. Dari 149 kasus laka lantas tersebut, 35% terjadi karena kecerobohan pengemudi, salah satunya dikarenakan melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Untuk itu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, kami menghimbau bagi Anda untuk pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melakukan aktivitas berbahaya saat Anda berkendara seperti menggunakan handphone, patuhi rambu lalu lintas dan juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keselamatan dan keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian yang dapat saya laporkan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Sarah informasi mengenai pantauan arus lalu lintas di sekitar Jakarta Pusat. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi diantaranya mengenai petugas yang menutup operasional wisata Flying Fox di Kabupaten Klungkung, Bali. Pasca viralnya di mana seorang anak kecil warga negara asing yang tersangkut di tengah permainan tersebut. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor di Bangkalan, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, aparat menyita 8 sepeda motor curian.
Pemirsa, ini adalah rekaman video penggerebekan yang dilakukan aparat di sebuah rumah di Desa Trageh, Bakalan. Aparat menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor. Dari lokasi penggerebekan, aparat juga menyita 8 kendaraan roda 2 yang diduga ini adalah hasil curian. Sebagian motor juga sudah dipreteli oleh pelaku. Sebelumnya viral aksi pelaku pencurian motor yang terekam kamera CCTV di Pajegan, Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap 7 remaja usai tawuran yang terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Aparat juga menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Polisi menyisir lokasi terjadinya tawuran di kawasan Palmerah dan berhasil menangkap 7 orang yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam berupa parang dan celurit yang disembunyikan di saluran air. Ketujuh orang yang ditangkap menjalani proses pemeriksaan di Polsek Palmerah. 2 diantaranya terbukti pemilik senjata tajam. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Ini masih mengenai yang sempat viral juga ya, Tia, beberapa waktu lalu ya. Ya, viral terkait di wilayah Bali, di mana di sebuah tempat wisata terlihat bahwa ada suatu permainan, yakni Flying Fox. Ya. Ada seorang anak Warga negara asing ya? Yang terjebak. Jadi dari Flying Fox itu tidak bisa turun ke bawah dan hanya stuck berada di situ. Tapi dengan inisiatif dari sang korban, ini mencoba untuk menggerakkan dari tali tersebut sehingga bisa menuruni dari Flying Fox. Ternyata juga sudah didalami, tempat wisata ini di Flying Fox ini tidak ada izin secara resmi dan juga mungkin perhitungannya kurang matang oleh pengelola. Betul, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa anak ini berusia 11 tahun. Pada saat itu juga kondisi angin dan juga berat badan ini tidak memadai ya, sehingga pada saat ia bermain di Flying Fox ini ia terjebak di tengah-tengah sehingga ia berusaha untuk mengayunkan kakinya agar sampai ke tempat paling ujung. Dan saat ini juga Satpol PP sudah menutup operasional wahana Flying Fox karena tidak berizin. Langsung aja kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Kasatpol PP yang sudah bergabung bersama kami, di mana sudah menutup lokasi wisata di Klungkung, Bali dengan adanya kasus yang viral di mana seorang anak terjebak yang berusia 11 tahun. Selamat pagi Pak Dewa Putu Suwarbawa. Saat ini kondisi lokasi wisata ini sudah resmi ditutup untuk berapa waktu? Sudah Mbak, kami sudah tutup per tanggal 12 Juli kemarin sampai nanti pihak Pelimpok bisa mengantongi izin yang resmi, begitu Mbak. Ya, Pak Putu, sudah didalami juga oleh pihak kepolisian. Berarti memang ini tidak ada izinnya dengan Satpol PP. Ini berapa memang tidak ada izinnya ya, Pak? Dan wahana ini sudah berapa lama beroperasi? Kemudian nanti langkahnya apa yang akan dilakukan? Baik Mbak, dapat kami sampaikan kepada pemirsa Kabar Pagi Indonesia bahwasannya pihak Pelimpok ini, wahana permainan ini baru buka pada tanggal 2 Juli 2024 lalu Mbak. Setelah berjalan beberapa hari, kami melakukan pengecekan terkait dengan viralnya video tersebut. Nah, pengecekan yang kami lakukan, kami bertemu di lapangan dengan pihak manajer Pelimpok. Ternyata belum mampu menunjukkan izin di lapangan. Nah, atas temuan hasil tersebut, kami memanggil pihak Pelimpok ke kantor Satpol PP
untuk membawa izin-izin apa yang sudah dimiliki. Kemudian tanggal 12 Juli lalu pihak Pelimpok datang sudah memenuhi panggilan kami, membawa izin. Ternyata izin yang dibawa itu, yang dipunyai itu adalah izin wisata pantai. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan di lapangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, karena itu memang wahana yang sangat ekstrim gitu, akhirnya kami menutup secara resmi sampai Pelimpok mampu memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, Mbak. Ya, artinya untuk prosesnya saat ini mungkin sudah diketahui juga berapa orang yang sudah diperiksa, Pak, terkait dengan kasus yang sempat viral ini? Sudah, Pak. Kami sudah memanggil Pelimpok dan menginterogasi pihak Pelimpok yang dihadiri oleh tim legalnya Pelimpok, dan ternyata kami juga didampingi oleh beberapa OPD yang terkait dengan masalah ini, diantaranya PUPR, pihak Dinas Perizinan, DLAP, Dinas Pariwisata, dan Camat Nusa Penida, Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dewa Putu Suarbawa, Kasat Pol PP Kabupaten Klungkung, sudah berbagi informasi dan waktunya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa, mengingat tempat wisata yang paling harus dikedepankan adalah safety-nya begitu ya. Betul. Khususnya ini kan tempat wisata yang memang banyak didatangi oleh wisatawan asing juga. Terima kasih. Kita juga harapkan ya ini kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi ya, karena benar tadi Rati bilang lokasi wisata itu keamanan yang menjadi paling utama. Kita juga akan membahas mengenai saat ini di mana rasa nyaman ya untuk memaju ataupun mendaftarkan jagoannya dalam pilkada baik di Jakarta, Jawa Tengah, dan ini kalau kita melihat saat ini dari PDI Perjuangan masih menunggu titah nih dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kira-kira siapa ya yang bakal dijagokan? Biarkan para narasumber yang menjawab sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, meski telah dinyatakan bebas berdasarkan pra-peradilan, mantan tersangka Peggy Setiawan akan mengajukan ganti rugi atas kesalahan Polda Jawa Barat yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum tengah merumuskan bentuk kerugian material maupun imaterial terhadap Peggy Setiawan. Fokus pihak keluarga bersama kuasa hukum adalah memulihkan psikis Peggy. Kuasa hukum mengingatkan bahwa pemulihan hak dan martabat Peggy harus diperhatikan pihak kepolisian yang menjadi termohon saat persidangan lalu. Peggy Setiawan pernah mengungkapkan perlakuan yang ia terima selama berada di tahanan Polda Jabar setelah ditangkap pada 21 Mei lalu. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, sejumlah persiapan dilakukan oleh pihak pengadilan. 3 hakim disiapkan untuk memimpin persidangan peninjauan kembali Saka Tatal. Sidang PK dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Saka Tatal, yang sudah menjalani hukuman 8 tahun, rencananya akan disidangkan pada tanggal 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dalam persidangan PK tersebut, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sudah menentukan 3 hakim yang akan memimpin jalannya persidangan PK. Ketiga hakim itu adalah Rizky Yudia, Galuh Rama Esti, dan juga Justisia Permatasari, serta 1 orang jaksa yakni Asep Sunarsa. Sementara itu, tim kuasa hukum tengah mematangkan persiapan untuk menghadapi persidangan PK. Kuasa hukum Saka Tatal berharap proses persidangan dapat berjalan dengan lancar
dan juga sesuai harapan. Baik, kita bergeser pemirsa ke informasi selanjutnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia buntut dari 5 orang pengurus Badan Otonom NU temui Presiden Israel Isaac Herzog, dan PBNU tegaskan bahwa pertemuan kelimanya tidak terikat dengan lembaga. Melalui konferensi pers yang digelar di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Selasa sore, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas sikap 5 aktivis NU yang melakukan pertemuan bersama Presiden Israel beberapa waktu yang lalu. Gus Yahya menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak patut untuk situasi saat ini. Melalui konfirmasi langsung dari lembaga terkait, Gus Yahya menjelaskan bahwa lembaga yang menaungi kelima kadar ini tidak mengetahui sama sekali keberangkatan mereka dan tidak memberikan mandat kelembagaan bagi kelimanya. Mengenai kesalahan dan sanksi ini, ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perdamaian dunia. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam menanggapi pertemuan 5 warga Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU, dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Riuh pilkada sebagai demokrasi secara serentak mulai terasa. PKS tanpa tedeng aling-aling langsung mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Tapi PKS, meski mayoritas menguasai suara Jakarta, partai tersebut tidak bisa berdiri sendiri alias wajib melakukan koalisi. PDI Perjuangan yang sebelumnya melirik Anies untuk diduetkan dengan salah satu kader terbaiknya pun lebih memilih menunggu hingga detik terakhir. Kegalauan PDIP juga terlihat di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Faktor koalisi dan nama besar calon masih terus menjadi pantauan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Kejutan demi kejutan akan mewarnai politik yang dinamis. Titah atau fatwa dari Megawati selaku ketua umum menjadi pegangan siapa tokoh yang akan berlaga di pilkada. Tim TV One mengabarkan.
Pilkada serentak ini akan sebentar lagi dilaksanakan, namun kalau melihat beberapa partai politik masih belum mengambil keputusan siapa saja yang akan diusung dalam Pilkada serentak ini, khususnya PDI Perjuangan sampai saat ini nampaknya masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas mengenai hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber. Di studio sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Esa. Selamat pagi, sehat-sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Mas Aryo Seno Bakaskoro, politikus PDIP, dan juga Bang Dev Laksono, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, bagaimana Selamat pagi, semua? Mbak Jira. Selamat pagi. Iya. Bang Dev, selamat pagi. Saya mau pagi semuanya. Terima kasih waktunya. Saya mau ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini soal pilkada nampaknya PDIP di sejumlah wilayah bahkan belum terlihat siapa yang kira-kira akan diusung, baik Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga Sumatera Utara dan lain sebagainya. Ini masih menunggu titah dari ketum atau bagaimana? Apa yang sedang ditunggu begitu Ya, oleh Mbak Rati. PDIP? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara tentang partai politik, tentu semua partai politik punya mekanisme internalnya untuk memutuskan rekomendasi seseorang. Dan bahwa pilkada adalah satu hal yang sangat strategis, maka tentu semua partai politik termasuk PDI Perjuangan punya satu tanggung jawab untuk menghadirkan nama-nama yang berkualitas. Bukan hanya nama-nama yang tahu how to win, tetapi juga adalah nama-nama yang punya kredibilitas untuk tahu how to govern nantinya dengan asumsi akan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut 5 tahun ke depan. Dalam hal ini tentu di dalam semua partai pengambilan keputusan yang paling tinggi adalah seorang ketua umum. Bahwa di dalam variabel tersebut di dalamnya ada berbagai macam kepentingan, ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya variabel adalah titah, itu kalau sesuai dengan judul hari ini, saya rasa tentu tidak demikian. Variabel yang bekerja banyak, pertimbangan-pertimbangan yang bekerja di dalam pengambilan keputusan banyak, tentu hasil akhirnya adalah harapan akan kemenangan untuk dapat memperjuangkan gagasan perjuangan dengan lebih baik. Mas Seno, artinya Kita pertimbangan-pertimbangan masih menunggu titah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak akan sudah fix mengusung kadernya sendiri? Oh iya, pasti secara bicara tentang kebutuhan untuk menjadi partai kader, tentu secara kebatinan kami semua berharap bahwa kader-kader internal dapat berlaga di berbagai daerah, apalagi di daerah-daerah di mana secara kesejarahan kita punya jejak elektoral yang dipercaya oleh masyarakat di tempat tersebut untuk menjadi basis konstituen kami. Di tempat-tempat penting misalnya seperti Jawa Tengah yang punya banyak ikatan historis dengan kami pasti berharap ada kader internal yang dicalonkan. Di Bali misalnya, lalu kemudian bicara di Jawa Timur misalnya, di mana kami mendapatkan kepercayaan menjadi pemenang kedua, termasuk bahkan di Jakarta, di daerah yang menjadi etalase kepemimpinan nasional, sekaligus kami pernah punya jejak sejarah mendapatkan kepercayaan memimpin di eksekutif. Tentu ini adalah daerah-daerah yang secara laboratorium kepemimpinan menjadi penting, menjadi prioritas, dan di sini ada banyak sekali nama-nama kader kami secara internal yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dasar. Tentu ada banyak syarat lain, syarat ideologi, syarat komitmen terhadap demokrasi, syarat rekam jejak portofolio kepemimpinan personal, syarat komitmen terhadap semangat anti korupsi dan lain sebagainya, yang itu menjadi syarat dasar dari calon kepala daerah PDI Perjuangan. Saya rasa itu berlaku di banyak tempat secara umum. Itu Mbak Rati dan Mbak Syira. Mas Eno mengatakan bahwa juga akan mengusung kadernya sendiri. Tapi kalau kita contoh saja di Jakarta, kalau melihat kan nampaknya kalau PDIP dan juga PKS ini bisa berkoalisi di Jakarta, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu PKS sendiri menguasai di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sementara PDIP kuat di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya nama dari PKS saja sudah firm, aman, dan PDIP tidak bisa mengusung begitu kader sendiri, ini akan harga mati atau masih bisa lah di lobi-lobi nantinya mengusung dari sosok dari di luar PDIP?
Ya, kerja-kerja politik itu adalah satu hal yang dinamis, apalagi bicara tentang menuju atau menjelang ke rekomendasi pada saat final. Artinya di tengah situasi saat ini yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan analitikal, termasuk komunikasi politik yang terus-menerus dilakukan terhadap seluruh kekuatan politik, antar partai ke tokoh, antar partai ke partai lain, dan seterusnya. Sehingga saya sering katakan, sebelum janur merah melengkung, ada janur kuning, janur hijau, janur biru, dan seterusnya. Itu artinya kalau sebelum rekomendasi final yang itu nanti akan menjadi dasar untuk mendaftarkan seorang calon, pasangan calon ke KPU, belum ada keputusan final atas itu, maka apapun masih sangat mungkin untuk berubah. Hukum dasarnya saya rasa seperti itu. Persoalan nanti apakah muncul pertama, muncul cepat, muncul belakangan. Saya rasa kalau di pemilu kita bukan hal yang baru melihat bahwa calon-calon yang muncul di awal mula masa dinamika diskusi publik sebelum mendaftar ke KPU itu ternyata bisa berubah sama sekali dengan nama-nama yang nanti pada waktu pendaftaran benar-benar dibawa ke KPU. Karena tentu ada proses dinamika komunikasi di situ. Di Pilpres kita melihat ada peristiwa semacam itu, di pemilu sebelumnya, di Pilgub, di Pilkada, kota kabupaten, kita juga melihat semacam itu. Nama-nama yang dibahas di awal-awal, yang muncul dan tampak sangat berpengaruh di lembaga survei, artinya angka-angkanya cukup signifikan, bisa saja di akhir waktu nanti, pada saat di KPU, itu tidak jadi berlaga. Atau kalaupun berlaga, bisa jadi hasilnya berbeda secara pendapatan suara gitu, pada saat di bilik suara. Jadi semuanya sangat dinamis dan kita tentu masih melakukan pendalaman itu. Semua masih sangat dinamis dan terus dilakukan pendalaman. Kita juga sudah kedatangan dari politikus PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat pagi, Bang Mardhani. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Mardhani, ini kalau misalnya berbicara mengenai PKS, artinya ini sudah benar-benar harga mati, begitu tetap aman, atau melihat bagaimana perkembangan ke depannya? Karena hingga saat ini PKS masih sendiri, sementara PKS masih juga butuh 4 kursi. Yang pertama tentu Arya tadi bilang selalu ada dinamika. Ya. Tapi yang tidak dinamis itu satu, semua ingin menang. Jadi kotak-katik semua tuh targetnya ingin menang. Di hitungan PKS, Mas Anies itu figur yang luar biasa. Bersyukur PKS menang di DKI, sehingga kita mengajukan Ustadz Muhammad Soebul Iman. Makanya sekarang nih kader udah ketuk pintu, door to door campaign untuk aman. Dan setiap partai berhak untuk mengajukan. Mau Mas Aryo wakilnya, dari PDIP siapa, mungkin nanti Nasdem mengusulkan, PKB mengusulkan. Yang kami sedang upayakan segera koalisi Mas Anies ini terbentuk untuk kemudian bisa dideklarasikan. Dan siapa wakilnya, kalau sudah ada koalisi kita akan bahas. Kalau dari PKS, Ustadz Muhammad Soebul Iman, pilihan terbaik. Oke, saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, kalau melihat kan dari Golkar sendiri, Kim sendiri ini kan keinginannya pasti juga koalisi di Pilpres ini juga dapat berjalan di Pilkada serentak, tapi tidak menutup kemungkinan juga begitu ya dengan akan berkoalisi dengan partai-partai di luar Kim. Lantas adakah ruang komunikasi yang sudah dijalin antara Golkar dan juga PDIP, khususnya menunggu, ini kan kalau PDIP menunggu titah dari ketua umum begitu ya, pasti urusannya ketua umum yang menentukan. Sudah ada komunikasi belum antara Golkar dan juga PDIP begitu di Pilkada ini? Pada dasarnya komunikasi antara Golkar dengan semua partai, baik di dalam Kim ataupun di luar Kim, tidak pernah berhenti. Terus menjalin komunikasi, membahas berbagai macam hal, tidak hanya soal pilkada, akan tapi soal persoalan bangsa dan isu-isu terkini. Akan tapi sekarang ini karena yang lagi hot topiknya itu adalah pilkada, dan juga ini kan pilkada ini berlangsung secara serentak di jumlahnya ratusan kabupaten, kota, dan puluhan provinsi. Nah ini tentu ada yang bisa bareng dengan Kim, ada yang di luar dengan Kim, itu nggak masalah. Selama tujuan itu adalah sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
demi menyelesaikan semua kendala dan juga melanjutkan semua program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini ke pemerintahan ke depan, dan juga terjadi komunikasi yang intens dari tingkat pusat dan ke daerah untuk periode ke depannya. Jadi kalau dari Golkar, komunikasi tidak pernah berhenti. Kita akan memastikan bahwa yang terbaik itu yang akan dicalonkan dan yang akan dipilih oleh tiap-tiap masyarakat di setiap wilayah. Begitu. Oke, kalau kita lihat posisinya memang dinamika politik ini memang masih terus berjalan, komunikasi politik juga masih terus dibangun. Tapi kalau Bang Hensat melihatnya, posisinya akan seperti apa nih peta koalisi baik di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara ataupun di Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti diulasnya nanti usai jeda ya Bang ya, kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog saatnya kita dengarkan ulasan dari Bang Hensat. Kalau Bang Hensat melihatnya kira-kira akan seperti apa nih koalisi-koalisi baik itu di yang paling Jakarta ya, paling seksi ya? Ya, tadi kan sempat disebut harga mati ya. Dalam politik itu nggak ada harga mati lah. Ada tuh Senin harga naik lah. Jadi artinya bisa berubah-berubah, makin dekat ke hari makin naik biasanya harga masing-masing kursi dari partai politik itu. Harga itu dalam arti bukan uang ya, tapi bagaimana niatan bergabung ya. Ada masing-masing partai politik untuk berkoalisi. Kalau kita lihat Jakarta ini kan memang menarik. Saya pernah mengatakan juga di sini bahwa terkadang dalam pilkada atau pilpres itu nggak bisa cuma dua jalan. Jadi artinya kayak sekarang, kalau nggak Anies, Ridwan Kamil misalnya, atau kalau nggak Anies, Ahok misalnya sekarang kalau jagonya Mas Eno ya. Terkadang ada jalan ketiga juga yang perhitungannya secara politik lebih memungkinkan. Nggak usah ada Anies deh, nggak usah ada Ridwan Kamil. Nama-nama baru aja semua. Ada Ustadz Mardani misalnya, ada Seno misalnya di situ, ada Dev misalnya tiba-tiba. Nah itu mungkin akan jadi jalan keluar juga buat warga Jakarta. Memang Mas Anies ini kan elektabilitas paling tinggi. Tapi selain belum pernah ada incumbent yang menang, di Pilkada Jakarta juga pemuncak hasil survei itu biasanya kalah tuh di ujung. Pak Ahok kan menang, Faujibo menang, kalah semua tuh di ujung. Walaupun Mas Anies punya variabel lain, dia ikut pilpres sehingga peluangnya pasti paling tinggi. Hanya kan saat ini hubungan antara Pak Anies dengan rezim kan penuh tanda tanya tuh. Akan diberikan jalan nggak oleh rezim? Atau apakah diberikan jalan atau kemudian dimatikan gitu? Karena kan ujung-ujungnya 2029. Kalau dikasih jalan dimatikan itu maksud saya contohnya, ini contoh doang nih ya. Ini mohon maaf nih kalau salah. Misalnya akhirnya Mas Anies menerima dengan Kaisang, walaupun sampai saat ini kan menolak. PKS yang menolak kalau begitu. Ya, misalnya Anies Kaisang gitu ya. Belum tentu kan PSI-nya udah datang, tanya aja. Nah, terus jalan nih 2 tahun, Mas Anies misalnya diangkat jadi menterinya Pak Prabowo, gitu kan. Kaisang kan otomatis naik jadi gubernur. Kan jalannya udah ada nih. Tapi setelah itu Mas Aniesnya kena reshuffle gitu. Kan 2029 juga akhirnya mati juga. Nah, maka memang menarik untuk melihat Anies ini bisa nggak partai-partai politik yang akan mengusung Anies itu melobi, membantu untuk melobi ke penguasa supaya Mas Anies ini bisa dapat tiket, bisa dapat kartunya bisa hidup lagi. Tapi kalau melihat Mas Anies kan saat ini masih lampu hijaunya baru dari PKS begitu ya. PDIP dan partai lainnya belum. Kalau PDIP nanti bergabung dengan PKS cukup kuat nggak? PDI dengan PKS itu pasti akan kuat ya. Dan sementara ini kan partai politik itu sebetulnya di pilkada sangat cair ya. Gerindra sudah sama PKS di Sumatera Barat, udah kejadian selesai. Kemudian di Banten kelihatannya akan ada Golkar PDI Perjuangan, gitu kan. Golkar ya. Nah kalau kemudian di Jakarta tiba-tiba ada PKS PDI Perjuangan, itu jadi menarik tuh. Karena bisa saja semangatnya rekonsiliasi Anies Ahok gitu misalnya. Itu kan mereka tidak bertemu atau tidak rematch gitu ya, tapi justru bersama-sama diusung oleh dua partai ini untuk membangun Jakarta gitu. Nah itu akan menarik juga. Nggak matahari kembar ya jadinya ya? Oh kalau matahari kembar kadang-kadang nanti aja gitu pikirannya. Yang penting ini menang dulu, kan tadi disebutnya kan menang. Oh gitu. Nggak nyebut-nyebut jangan sampai ada matahari kembar, enggak gitu. Dan biasanya suka dipaksakan juga kan gitu. SBY JK juga matahari kembar akhirnya ya udah jalan gitu, yang penting kan menang dulu.
Jadi banyak cerita gitu. Nah yang menarik adalah ini kan tadi disebutnya Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Itu kan ada anak Pak Jokowinya semua tuh. Pak Jokowi memang masih berkuasa pada saat pendaftaran. Jadi artinya sebagai panitia pendaftaran dia bisa seleksi tuh siapa aja yang bisa ikut pertandingan. Tapi kan nanti memang di zamannya pertandingan dimulai itu Pak Prabowo. Nah apakah Pak Prabowo akan cawe-cawe juga seperti Pak Jokowi? Kita doain mudah-mudahan enggak gitu ya, sehingga fair play aja. Nah misalnya ke Sumatera Utara itu kan sama, tinggal PDI Perjuangan dan PKS yang belum mendukung Mas Bobi. Kemarin sempat ada desas-desus katanya mendukung, cuma langsung diralat tuh sama presidennya. Jadi di Sumatera Utara juga bisa PDI Perjuangan dan PKS itu calonnya tinggal Edi Rahmayadi tuh. Nanti sama siapa misalnya siapa Ustaz? Nanti di sana ya yang akan diusulkan itu. Kemudian di Jawa Tengah ini juga menarik kalau misalnya ternyata Mas Kaisang tidak di Jakarta karena menurut Kompas cuma 1%, dia geser ke Jawa Tengah. Nah ini banyak orang yang ada di dalam lingkaran rezim. Ada Pak Ahmad Lutfi, yang katanya juga sudah dapat blessing dari Pak Jokowi. Ada Pak Sudaryono gitu. Sementara di PDI Perjuangan tinggal comot mau ngajuin siapa. Banyak di sana kepala daerah yang asli dari atau kadernya PDI Perjuangan. Nah itu sih justru menarik. Nah kalau kemudian kita pertimbangannya adalah selalu bicara turunannya Pak Jokowi ini mau mimpin di mana, ya itu kan artinya kita sama-sama memblessing bahwa ini cawe-cawe nih Pak Jokowi nih gitu. Kan pembahasannya itu terus tuh. Makanya yang kita lihat sebetulnya yang serunya adalah kayak Golkar nih Pak Dev. Pasti dulu Banten sama Jawa Barat tuh Golkar tuh. Hampir pasti tuh ya, walaupun kalau lawan PKS bikin deg-degan juga tuh Jawa Barat. Jawa Barat nih PKS tuh punya kekuatan terselubung yang tiba-tiba di hari H tuh bisa PKS banyak banget gitu. Padahal kalau di survei tuh nggak banyak gitu. Ini seru nih. Nah sementara di Jawa Tengah itu kan pasti Mas Seno nggak ingin kehilangan stigma bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng gitu. Jadi pasti akan berusaha keras, entah itu konsolidasi dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau dari 3 partai politik yang kita undang di sini, mereka tuh udah ngincer-ngincer daerah juga gitu. Sumatera Barat definitely udah PKS tuh, karena incumbentnya juga di sana dan kemarin koalisinya sama penguasa sama Gerindra gitu. Baik, kalau Bang Mardhani ini kita berbicara mengenai tadi sempat disinggung juga Jakarta, PKS dengan PDI Perjuangan itu akan sangat-sangat besar gitu. Tapi mungkin nggak sih kira-kira akan bergabung satu jalan karena kan biasanya memang agak sedikit berkoridor yang berbeda? Ya yang pertama tentu buat PKS komunikasi dengan semua pihak harus dibuka. Termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan? Termasuk. Saya termasuk yang diajak oleh Presiden PKS silaturahim berapa tahun yang lalu ke kantor DPP PDIP. Mas Hasto dan tim PDIP menerima dan sangat akrab. Di DPR kita banyak sekali bekerja sama. Jadi komunikasi dengan semua harus dibuka. Ada satu kesamaan, kader PKS karena kemarin mendukung Mas Anies, intensi menjadi oposisinya kuat. Kalau melihat, nih Mas Aryo nanti koreksi saya ya, karena saya tidak ingin intervensi, tapi pernyataan Mas Hasto, Mas Jarod, teman-teman PDIP yang agak tegas terhadap Pak Jokowi, nampaknya tren ke oposisinya ada juga. Kalau dua-dua ini berkomunikasi, kemudian klik atau nyambung, maka buat saya ini keberkahan bagi negeri ini. Kenapa? Karena PKS di kanan, PDIP di kiri bisa komunikasi dan kita bisa saling untuk membangun kesamaan. Gini, Bu Mega itu dalam banyak keputusan selalu mendasari kepada 2 kaki, nasionalis dan agamis. Contohnya ketika beliau menjadi presiden, wakilnya adalah Pak Hamzahas. Ketika Pak Jokowi maju diambil Kiai Ma'ruf, agamis. Ketika Mas Ganjar maju diambil Prof Mahfud, agamis juga. Jadi Bu Mega bukan cuma bicara, sudah membuat keputusan politik yang tegas bahwa negeri ini dibangun dengan 2 kaki yang kuat karena akarnya kuat, nasionalis dan agamis. Kalau nama Ahok yang dikeluarkan, Ahok
Sohibul Iman mungkin nggak? Aman juga tetap. Kalau kita akan sangat menghargai apa usulan dari partai koalisi. Makanya yang sekarang ini pandangan saya, komunikasi politik antar parpol dulu. Karena pendaftaran perorangan sudah selesai. Yang ada pendaftaran parpol. Dengan 106 kursi, minimal 22 kursi. PKS pemenang pertama, PDIP pemenang kedua. Kalau bergabung, bahkan kalau dilihat survei, TA saya itu selalu ngotak-ngatik tuh. Kita itu kuat, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Lengkapi lah itu tutup. Tetapi yang mesti difahami, pilkada ini tentang figur. Kenapa? Karena party ID masih rendah. Tetapi figur itu bisa jadi masa lalu. Ke depan orang melihat kisah Pak Jokowi yang tadinya di sini kemudian pindah ke sana, orang lain pindah partai-partai. Orang mikir bisa jadi mulai ada kesadaran kita tidak bisa menggantungkan membangun negeri ini kepada orang per orang, tapi kepada institusi. Dicari mana institusi yang paling istiqomah, yang paling kuat ideologinya, yang paling kokoh. Nah, kelihatan nanti PKS partai kader, PDIP partai kader. Nah, kalau pandangan saya, partai dulu ketemu, kita sepakat, baru siapa jagonya dari tiap dulu partai. Ketemu ya, baru dibahas mengenai tokoh. Kalau Mas Seno dari spill mungkin yang sudah sempat dibahas berulang kali dari segi internal. Ini kalau dari Bang Mardhani bilang nasionalis dan agamis. Artinya kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri, sudah ada tidak spill-spill di mana partai-partai yang terlebih dahulu untuk bergabung, baru nanti ditentukan ketokohannya? Ya, saya pada dasarnya sepakat bahwa pilkada adalah logika ketokohan dari masing-masing calon itu yang akan sangat dominan untuk bisa menjadi variabel orang menentukan. Jadi partai politik dan background partai politik sebagai variabel pendorong atau pengusung ya akan dipertimbangkan, tapi variabel ketokohan juga adalah satu hal yang penting. Saya sepakat dengan Ustadz Mardhani atas poin tersebut. Maka kami tentu memerlukan satu pertimbangan yang mendalam. Persoalannya adalah selama ini kan dalam perbincangan yang kita alami di dalam diskursus publik, ini kan masih merupakan satu diskursus yang sifatnya adalah konsensus elit. Artinya apa? Partai politik dari masing-masing memunculkan nama A, memunculkan nama B, C, D, E, tetapi masih butuh waktu tentu saja untuk mengecek di dalam dialektika publik, memberikan waktu bagi publik untuk bisa mengetahui kira-kira sebenarnya maunya siapa sih, figur yang sosoknya seperti apa, kriterianya seperti apa, kebutuhan tantangan zamannya seperti apa, dan butuh dijawab dengan sosok pemimpin yang seperti apa. Nah, ini butuh waktu tentu saja. Saya kok curiga, Mbak, jangan-jangan di banyak tempat itu masih banyak juga masyarakat kita yang masih agak membaca-baca sebenarnya pilkada itu dilakukan kapan, ada pilkada atau tidak, pilgub itu akan terjadi atau tidak. Itu saya yakin di banyak tempat, ini kalau kita baca survei, masih banyak yang kesadaran masyarakat juga masih belum cukup tinggi untuk menyadari itu. Maka tentu nama-nama yang muncul jika pun dilakukan survei, pasti adalah nama-nama yang popularitasnya selama ini cukup tinggi kalau bicara top of mind, bukan bicara semata-mata terhadap kualitas. Saya sepakat bahwa hari ini di Jakarta misalnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Artinya bahwa komunikasi politik itu mutlak yes, tetapi tentu kita harus pertimbangkan apakah senyawa-senyawa masing-masing partai politik ini bisa nyatu nih pada saat melakukan kerjasama politik. Ini dilakukan ujian-ujian. Kita menghargai PKS sebagai partai kader, kami pun partai kader, dan kami harus ngitung matematikanya. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, atau malah saling mengurangi irisan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian pasti kita pertimbangkan. Berarti masih kalkulasi dari PDIP begitu ya. Kalau dari Bang Mardhani, dari Mas Seno, ini nampaknya nggak sulit lah, mungkin sekali 2 kali ketemu bisa jadi klub begitu ya. Cuma dari Golkar gimana? Kalau mengutip pernyataan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, katanya Golkar ini di Pilkada Jakarta ini nampaknya pisah jalan sama Kim. Mungkin nggak nih bergabung dengan PDIP dan juga PKS? Tapi kita tahan dulu ya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami.
upacara prasetya perwira. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan sejumlah informasi di mana momen akrab antara Presiden Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden Maruf Amin, dan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi saat upacara prasetya perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka. Ketiganya selalu bersama sejak awal upacara hingga sesi foto bersama. Dalam keharmonisan, tiga sosok ini berjalan beriringan mengobrol bersama yang kadang juga diselingi dengan senyuman. Upacara Praspa diikuti 906 calon perwira remaja atau Capaja yang dilantik sebagai perwira TNI dan Polri. Mereka terdiri atas 417 Capaja Akademi Militer, 129 Capaja Akademi TNI Angkatan Laut, 113 Capaja Akademi TNI Angkatan Udara, dan 247 Capaja Akademi Kepolisian. Dalam upacara, Presiden Jokowi meminta para perwira memenuhi kewajiban sebaik-baiknya terhadap bangsa dan negara. Baik, kita tinggalkan informasi tersebut, kita langsung dialog. Saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, pertanyaan yang bergantung tadi, ini terkait kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta, kalau melihat kan tadi Bang Bardari sudah mengatakan kalau PKS kuat di Jakarta mana saja, kalau digabungkan dengan PDIP kuat di Jakarta mana saja. Ini Golkar tertarik nggak nih di Pilkada Jakarta ini keluar dari Kim dan juga bersama-sama dengan partai lain ya? Ya, nggak ini bukan masalah keluar Kim ataupun dengan Kim atau gimana. Tentu kita selalu utamakan, upayakan untuk tetap bisa bersama dengan Kim. Akan tetapi kan ada faktor-faktor lain, ya, faktor pembobotan itu dalam menentukan calon, ya seperti popularitas, lalu PDLT, lalu juga irisan dengan partai-partai lain, ataupun juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kekuatan di daerah. Figur tersebut, nah itulah yang selalu menjadi penentu dalam kita memutuskan pasangannya seperti apa dan juga siapa yang calon yang kita dukung. Nah, hal ini terus kita masih godok, ya, masih terus kita terima, kita masukkan, dan tapi pastinya itu karena waktunya hanya tinggal sedikit lagi. Ya, jadi calon yang kita dukung pasti itu adalah calon yang popularitasnya tertinggi. Jadi kita nggak akan asal milih calon, tetap melakukan pertimbangan hal tersebut untuk memastikan bahwa calon yang kita dukung itu adalah yang pasti menang. Ada beberapa nama yang sekarang beredar di media. Ya. Kemarin ini kan muncul lagi satu lagi tiba-tiba mendadak Baba Halud. Baba Halud ini kan figur yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, bahkan dianggap bahwa ini kayak orang numpang, padahal tidak. Sebenarnya dia itu adalah kader Partai Golkar sudah cukup lama, sudah beberapa periode masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Dedikasinya kepada masyarakat itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa sebelumnya berpikir bahwa akan mendapatkan penugasan besar untuk maju di Pilkada DKI. Dia berhasil mendobrak sejumlah permasalahan di dalam pembangunan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan jalan tol yang puluhan tahun mangkrak, terus membangun fasilitas umum seperti masjid-masjid, membagikan makan, mendorong UMKR yang dibagikan dengan bunga yang sangat rendah atau bahkan dengan nol bunga tanpa agunan apapun. Nah, hal ini menunjukkan pribadinya beliau itu sangat tepat untuk masuk di dalam kancah pemimpin DKI ini. Nah, tapi nantinya kan kita serahkan ke masyarakat, kan itulah demokrasi, masyarakat yang menentukan. Nah, tentu kita tidak ingin asal milih yang asal ngetop, asal populer, akan tetapi tidak bisa menjalankan roda pemerintahan. Tadi kan itu yang kita sepakati kan, Pak Martin sempat sampaikan ya, terus juga Mas Aryo juga sempat sampaikan. Nah, ini semua kita pahami bahwa kita harus memilih yang benar-benar tepat. Baik, kita ke Bang Hensat, melihatnya posisinya menyatukan parpol ini benar-benar ada hitung-hitungannya itu karena untuk ke depannya, atau memang saat ini masing-masing masih bersikukuh untuk memajukan kadernya? Ya pastinya untuk ke depan juga, untuk 2029 ya, terus kemudian next 5 tahun ke depan di Jakarta. Ada juga nggak sih dosa-dosa ataupun residu masa lalu yang juga terbawa-bawa sampai saat ini untuk menyatukan parpol agak sedikit sulit? Iya pasti ada, tapi di
dalam konstelasi politik antar parpol ini mereka berbincangnya juga berbincang dengan baik hati gitu, nggak ada mensreanya, jadi sehingga segala sesuatunya itu pasti mungkin terjadi. Hanya kadang-kadang tuh saya mikirnya gini ya, kemarin itu kan sebetulnya partai politik itu mendapatkan kemewahan untuk melakukan seleksi awal kira-kira siapa yang mau akan didorong ke pilkada lewat pileg itu gitu. Oke lah, ada Mas Anies yang memang di pilpres gitu ya dan suaranya tinggi. Tapi yang lain-lain itu mestinya sih kan mempertimbangkan yang suaranya pileg tertinggi di daerah itu, mestinya kan tinggal dikit lagi didorong jadi kepala daerah ya. Iya. Ini mohon maaf, bukannya saya nggak setuju Soebul Iman, tapi Soebul Iman kan kemarin majunya Jawa Barat. Iya. Terus kemudian lolos, dipindahin ke Jakarta. Misalnya lagi ada calon lain misalnya Airin kuat di Banten tuh, suara terbanyak, jadi dorong sama Golkar. Nah itu bener gitu, maksud saya logika berpikirnya tuh pas gitu. Kemarin ada seleksi di pileg, Jangan sudah kuat di mana dipindahkan dia ke suara wilayah terbanyak, kemudian diajukan lagi gitu. Oke, baik. Tinggal didorong aja. Misalnya ini bukan karena Ustadz Mardhani ada di samping saya, tapi Nanti kita konfirmasi ke Bang Mardhani. Ustadz Mardhaninya besar, Ya. tinggi. Ya misalnya kan tinggal didorong lagi dikit masuk tuh ke Jakarta. Atau misalnya siapa di Jawa Tengah, Mbak Puan. Nah, Mbak Puan nggak mungkin, yang nomor 2 tuh siapa gitu. Tinggal didorong aja gitu. Maksud saya sudah ada kemewahan secara jalur politik yang diberikan oleh negara, seleksi awal di pileg. Kalau mau masuk ke pilkada, sebelumnya tinggal didorong Lebih aja. mudah Gitu. tinggal. Oke. Bang Mardhani boleh ditanggapi tadi. Kalau dari sisi komentar. Pasti nanggepinnya saya ikut partai itu kan. Singkat saja, Bang. Jadi Jakarta buat PKS adalah etalase. Kontribusi PDB-nya 17%. Bahkan dengan undang-undang DKJ dia ingin dinaikkan jadi kota global. Artinya yang harus dicari orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Soebul Iman, guru utama saya, waktu dia jadi ketua DPR atau waktu dia jadi anggota DPR, paling banyak menyerahkan gratifikasi ke KPK itu Pak Iman. Dan ketika berkomunikasi nggak pernah mau sendiri. Kemarin beliau petugas komunikasi nomor 1 di Pilpres. Dia seorang ngajak orang, pengen ada transparansi. Dengan sikap integritas yang seperti ini, memerangi korupsi, dan betul-betul kalau dilihat sangat sederhana, tetapi pikirannya Hensat lebih paham, karena rektor. Nah, kami menilai Soebul Iman itu adalah sosok yang insya Allah bisa memberi kontribusi terbesar beresin Jakarta. Kalau Jakarta beres, dia jadi leverage, Indonesia bisa jadi lebih beres gitu. Sehingga saya pribadi dukung sepenuhnya Ustadz Soebul Iman. Oke. PKS tetap amanah ya, tetap aman ya. Aman, Oke, kalau insya Allah. misalnya dari Mas Seno, ini secara singkat saja, artinya dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini sebenarnya menghitung-hitung, mengkalkulasi ini kepada parpolnya, atau memang ada hitungan-hitungan tokohnya, kader yang kira-kira memang namanya sudah sangat dikenal seperti tadi disampaikan oleh Bang Hensat? Ya sebelumnya saya ini respect sekali lah tegak lurusnya Ustadz Mardhani ini luar biasa. Kita melihat bahwa ya harusnya saat sudah ada keputusan politik dari suatu partai politik, ya memang partai dengan kelembagaan yang baik harusnya begitu. Dan kami pun juga nanti di semua daerah saya rasa juga partai politik yang baik dimanapun juga akan mengambil keputusan dan semuanya pasti sepakat. Bahwa pada saat yang sama kemarin kita telah melalui pileg misalnya, ya. Tetapi kalau di Jakarta memang itu mungkin bisa jadi ukuran Bang Hensat. Artinya suara yang tinggi jadi ukuran untuk dipertimbangkan. Kami misalnya di PDI Perjuangan, di internal kami ada yang mengusulkan juga misalnya nama-nama seperti Pak Prasetyo Edy yang kemarin ketua DPRD di Jakarta, kemudian ada Pak Charles Honoris yang diusulkan karena ada pileg nggak ada pilkadanya. Tapi kalau di daerah lain seperti di Jawa Tengah jadi misalnya karena ada pilkada, banyak nama-nama kader tentu kami internal ada PDIP yang kepala dipersiapkan daerah. begitu ya? Ya, Ya, baik Mas ya, Seno. nama-nama itu Terima kami kasih banyak. siapkan, tetapi kita Siap. tunggu ke depannya dalam waktu yang sangat dekat ini akan ada daerah-daerah yang segera kita umumkan dan semuanya pasti akan bergerak berkonsolidasi memenangkan. Baik, Ya, Mas Seno, makasih. waktu kita juga singkat, kita juga masih menunggu ya, masih ada beberapa hari lagi ya, kurang lebih 1 bulan kita sama-sama menunggu, menantikan siapa-siapa saja tokoh yang akan dijagokan. Terima kasih Mas Seno, Bang Dev, terima kasih, Bang Mardhani, terima kasih, Bang Hensat, terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi terkait sepasang lansia di Jonggol, Bogor ditemukan meninggal dunia di dalam rumah mereka. Saat lagi tetap bersama kami.
Pemirsa, sepasang lansia di Jonggol, Bogor ditemukan meninggal di rumah mereka dalam kondisi sudah membusuk. Pasangan tersebut diduga telah meninggal dunia selama beberapa hari sebelum ditemukan oleh warga yang membobol rumahnya. Penemuan mayat lansia tersebut diawali rasa curiga warga karena pasangan lansia tersebut tidak pernah keluar rumah selama beberapa hari. Warga pun memutuskan untuk mengecek keadaan mereka dengan mengintip ke dalam rumah. Karena tidak terdengar aktivitas di dalam rumah, warga akhirnya sepakat untuk membuka paksa pintu rumah. Warga setempat mengungkapkan pasangan lansia tersebut merawat diri mereka sendiri tanpa bantuan anak-anak mereka. Baik, kita akan mengupdate informasi terbaru kasus kematian lansia yang ditemukan di dalam rumah mereka bersama rekan kami Usep Syarifuddin. Ya. Usep, apa informasi terupdate? Silakan langsung dari sana. Ya, Cira dan juga Ratih, dapat kami sampaikan saat ini saya berada di Polres Bogor, di Cibinong tepatnya. Saya ingin menyampaikan bahwa tempat kejadian perkara di Perum Citra Indah Bukit Rafflesia Blok AY 19 nomor 1 di Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Yang gambar yang sekarang ini ada di bersama kita itu adalah merupakan proses evakuasi di mana dua orang ataupun sepasang suami istri, yang satu namanya adalah Hans Tomasoa, usianya 83 tahun. Hans Tomasoa ini istrinya Rita Tomasoa, dan ini dalam kondisi sakit. Sudah lama, terutama Rita Tomasoa istrinya, yaitu sakit sudah lama. Konon menurut informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, itu mengalami sakit yang tidak bisa berjalan begitu. Dan pada hari Sabtu kemarin, 12 Juli tepatnya, itu warga dihebohkan dengan bau yang kurang sedap menyengat begitu di sekitar lokasi, lalu kemudian lapor ke RT menghubungi keamanan. Dan keamanan juga security dalam hal ini membongkar paksa rumah tersebut. Serta nah pada saat dibongkar itulah bau menyengat semakin terasa. Lalu dilihat kedua pasangan suami istri ini sudah tergeletak kaku dan membujur kaku serta sudah berbau bangkai. Dan juga dilaporkan kepada pihak gereja. Lalu gereja tempat di mana yang bersangkutan beribadat mengurus secara selesai. Baik. Sampai tuntas dan pemakaman. Demikian. Baik, Usep Syarifuddin, informasi langsung mengenai kematian pasangan lansia yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Pemirsa, baru-baru ini sebuah video viral di mana seorang pemilik kos menggerebek kamar penghuni kos yang dipenuhi sampah dan benda yang berserakan. Diduga penghuni kos ini mengalami gangguan menimbun barang atau hoarding disorder. Dalam video yang beredar, terlihat pemilik kos mendatangi salah satu kamar untuk melihat kondisi di dalamnya. Betapa terkejutnya pemilik kos saat mendapati kamar yang disewakan tersebut dipenuhi sampah. Tidak hanya kondisi kamar yang berantakan, tetapi juga tercium bau tidak sedap dari ruangan tersebut. Penghuni kamar kos diduga mengidap hoarding disorder. Hoarding disorder merupakan gangguan kesehatan mental di mana seseorang mengalami kesulitan yang ekstrim untuk membuang atau menyingkirkan suatu benda berapapun nilai benda tersebut. Akibatnya, barang bertambah banyak dan menumpuk, sehingga menimbulkan masalah kesehatan bagi penderita dan orang lain yang tinggal bersamanya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hoarding disorder? Apakah ini indikasi adanya gangguan kejiwaan dan juga apakah bisa disembuhkan sebenarnya ya? Kita akan bergabung bersama Dr. Dian Widyastuti selaku psikiater. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dian. Selamat pagi. Selamat pagi
Mbak Sera, Mbak Iya, Rati. Dokter Dian, kita mengacu pada kasus yang baru saja kita tampilkan. Ini di sebuah kamar kos yang penuh dengan barang begitu ya, mengakibatkan mungkin juga ini bau tidak sedap dan lain sebagainya begitu. Dokter Dian, berbicara mengenai hoarding disorder, ini sebenarnya apa sih dok? Apakah memang ini indikasi sebuah gangguan kejiwaan kepada seseorang? Ya, jadi hoarding disorder ini itu memang suatu gangguan ya, itu udah ada di DSM-5 ya, dan dikatakan di sini dia masuk dalam kategori obsessive compulsive and related disorder ya. Jadi gangguan ini adalah gangguan yang sulit sekali orang itu secara persisten dia nggak bisa membuang barang-barang atau berpisah dari barang-barang miliknya. Dia tuh nggak bisa sama sekali dipisahkan. Nah, kesulitan ini barang-barangnya itu biasanya barang-barang yang nggak ada nilainya, ya nggak ada nilainya, nggak ada nilainya terlepas dari nilainya apapun, tapi menurut dia itu sangat berharga. Nah, kesulitan ini juga dipersepsikan sebagai kebutuhan dia harus menyimpan barang ini, dan ketika hanya berpikir barang ini akan dibuang, dia akan mengalami stres. Stresnya itu sangat berat. Nah, dia bahkan bisa jadi sangat impulsif, bisa marah-marah, dia bisa mengamuk ketika barang itu dibersihkan orang lain atau hanya disentuh orang lain. Nah, ini dia bisa melakukan masalah emosi yang sangat berlebihan ya. Nah, kesulitan untuk membuang barang ini kan mengakibatkan dia menimbun barang dia terus-menerus. Ini kan seperti dilihat dari gambar ini nih, dari TikTok ini kita bisa lihat nih barang-barang semua nggak ada celahnya ya. Kita bisa lihat di situ kotor sekali, mungkin ada serangga-serangga, ada binatang-binatang, ada ventilasinya juga nggak cukup baik. Padahal untuk kesehatannya sendiri itu sudah tidak baik untuk dia, tapi dia nggak bisa sama sekali untuk melepaskan itu semua. Nah, biasanya perilaku seperti ini intinya bahwa dia menimbulkan gangguan dia secara fungsi, baik secara fungsi sosialnya, fungsi perannya, ya fungsinya dia sehari-hari itu sangat terganggu, dan orang sekitarnya itu juga sangat sangat terganggu dengan tadi ya baunya yang luar biasa ya dan sebagainya. Nah, terus tapi perilaku ini kita juga harus bedakan bahwa dia bukan disebabkan karena penyebab organik ya, penyebab bahwa dia ada mungkin kelainan stroke ya, penyakit yang lain atau penyakit depresi atau yang lain, itu nggak ada hubungannya dengan penyakit-penyakit tersebut. Tapi mungkin ada komorbidnya. Mungkin ada yang mengakibatkan memperberat kondisi tersebut sehingga dia tidak bisa melepaskan barang-barang yang dipikirnya sangat bernilai buat dia. Gitu, Kak. Jadi paling besarnya itu ada insekuritas. Si pengidap hoarding disorder ini mengetahui tidak kalau dirinya ini tidak baik-baik saja, mengalami gangguan dengan suka menimbun barang, atau bahkan dia kalau misalnya di dunia luar biasa-biasa saja, tidak terlihat seperti orang yang mengidap hoarding disorder? Ya, kadang-kadang ya gangguan ini kan tidak terdiagnosis karena mereka tidak mau untuk membicarakan masalah ini. Mereka juga nggak paham bahwa ini mungkin suatu gangguan yang harus diterapi. Mungkin karena ini kan kaitannya mungkin ini orang tuanya mungkin seperti itu, mungkin ya ini kita nggak bisa. Tapi ada kaitannya dengan ada budaya, ada pola asuh, kemudian ada traumatik yang bisa mengakibatkan mereka memang tidak bisa untuk membersihkan atau melepaskan barang-barang tersebut. Jadi mereka tidak menyadari bahwa itu suatu gangguan masalahnya. Tapi ketika mereka menyadari itu, mereka jadi malu dan mereka juga nggak mau untuk mengatakan bahwa mereka itu perlu pertolongan. Ya, akibatnya mereka malah mengisolasi diri gitu, Kak. Dokter, kalau berbicara mengenai hoarding disorder ini sebenarnya bisa diketahui sejak usia berapa, Dok? Apakah memang bisa disembuhkankah atau memang seperti apa memang? Kalau untuk bicara kapan mulainya, ini biasanya itu bisa terjadi pada usia remaja.
ya usia remaja di mana anak-anak ini mulai mengalami gangguan insekuritas ya, jadi tidak nyaman, merasa cemas dan sebagainya, dan mereka memerlukan kelekatan secara emosional terhadap barang-barang tertentu ya, dan itu yang membuat dia merasa aman dan nyaman. Nah, ini bisa dimulai dari usia remaja, tapi prevalensinya semakin lama itu semakin meningkat dengan bertambahnya usia gitu Kak. Dan ini mencapai sekitar 2-6% dari populasi secara keseluruhan. Gitu. Ada level-levelnya nggak? Misalnya level yang sudah sangat akut begitu, atau yang masih bisa disembuhkan? Biasanya kita bisa lihat sebenarnya ya level-level yang ringan seperti dia mengumpulkan barang-barang ya di rumah di tempatnya, tapi ketika dia masih bisa diberitahu bahwa ayo coba kita bersihkan. Jadi ini keluarga sangat berperan ya dalam tingkat keparahan dari penyakit ini. Misalnya orang tua lihat ini anak-anaknya ngumpulin barang nih yang dia pikir takut hilang ya, takut ini ada kenangannya sehingga dia nggak mau dibereskan. Tapi ketika anak itu masih bisa, individu itu masih bisa disuruh beresin atau pelan-pelan, ayo ini ditaruh di tempat yang lebih baik, diatur dan sebagainya. Dan itu saya pikir itu tidak menimbulkan gangguan ya, dan itu bisa diatasi, diintervensi secara dini gitu ya. Ketika orang tua aware bahwa ini ada masalah nih di anaknya yang tempat tidurnya atau kamarnya itu berantakan, dan ketika kita melakukan intervensi dini itu sangat bisa untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah dibiarkan ya, kadang-kadang kan ini kaitannya dengan masalah emosi ya, regulasi emosinya. Ketika dikasih tahu terus udah gitu anaknya jadi marah gitu ya, nggak mau lagi untuk dimasukin, merasa punya privasi sendiri, orang tua nggak boleh ikut campur. Nah, ini makin menjadi semakin parah kalau dibiarkan ya, ketika orang tua nggak bisa lagi intervensi, dan ini harus segera dibawa ke tenaga profesional gitu Kak. Dokter Dian, kalau misalnya melihat video yang viral ini, artinya si pengidap ini butuh proses berapa lama untuk bisa disembuhkan? Nah, ini tergantung dari personality dari si individu ini. Ketika individu ini menyadari bahwa ini ada masalah nih pada diri saya, nah itu ada titik poin bahwa ini kemungkinan treatment bisa berjalan dengan cepat ya. Tapi ketika dia merasa ini nggak masalah nih, saya nggak ada salahnya gitu, saya ini harus kenapa saya diperlakukan seperti ini. Nah, ini adalah treatment yang jangkanya bisa cukup panjang Kak. Karena ini kan kalau treatment ini kita harus komprehensif ya. Kita tidak bicara masalah mental saja, tapi secara biologisnya kita juga harus perbaiki. Kesehatan fisiknya mungkin dia bisa ada masalah di sana, kemudian lingkungannya juga dari dinamika keluarganya dan sebagainya. Ini kita harus treatment. Jadi nggak cuma masalah pada dirinya sendiri. Jadi banyak multifaktor yang harus ya kita perbaiki gitu Kak. Tapi tergantung dari tingkat keparahan atau awareness insight dari si orang tersebut bahwa dirinya memiliki masalah gitu Kak. Baik, terima kasih banyak Dokter Dian atas informasi dan waktunya pagi hari ini. Jadi untuk pemirsa yang merasa nampaknya saya terindikasi hoarding disorder, bisa datang ke ahlinya begitu ya, biar bisa deteksi, kemudian juga disembuhkan begitu ya dengan treatment-treatment tertentu. Terima kasih Dokter Dian. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Ya sama-sama. Salam. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan di mana sungai di Kabupaten Serang, Banten dipenuhi dengan sampah plastik sepanjang 500 meter. Informasinya usai jeda. Pemirsa, sungai di Kabupaten Serang, Banten dipenuhi sampah plastik sepanjang 500 meter. Aliran sungai yang terletak di Kampung Kabalikan, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa ini dipenuhi sampah plastik hingga terjadinya pendangkalan. Tumpukan sampah didominasi plastik rumah tangga, bahkan sampah-sampah ini pun sampai menggunung, hampir sejajar dengan jalan dan jembatan yang kerap dilalui oleh warga setempat. Untuk informasi terbaru mengenai sungai yang dipenuhi sampah, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, ada Siti Marufa. Siti Marufa, bagaimana dengan pantauan saat ini? Apakah sudah ada proses evakuasi pengerukan sampah ini segera diangkat begitu, Siti? Iya, pemirsa, mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini juga menjadi perhatian dari pemerintah, karena memang sampai saat ini juga masih belum ada tindakan apapun
Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya bahwa tumpukan sampah, jadi ini seperti mirip TPA atau tempat pembuangan sampah akhir, padahal ini adalah sungai. Bahkan beberapa tahun sebelumnya sungai ini yang menjadi penghubung antara maksudnya dengan laut ini sempat dijadikan kapal, maksudnya bisa dilewati oleh kapal-kapal kecil untuk membawa hasil pertanian dan juga perikanan warga yang menghubungkan antara desa-desa yang ada di sini. Tapi kalau Anda lihat sekarang sungai ini menjadi seperti tempat pembuangan sampah dan warga ini sudah mengalami atau juga mengeluhkan kondisi ini belasan tahun atau juga sampai 10 tahun mungkin ini kondisi ini sudah terjadi dan bahkan juga kepada pemerintah pusat. Ini juga sempat dilihat oleh wakil presiden sebelumnya saat berkunjung ke daerah sini, mereka warga juga meminta perhatian, tapi sampai sejauh ini memang ada tinjauan dari dinas-dinas terkait, pengukuran juga, tetapi untuk tindakannya sampai sejauh ini juga masih belum ada. Bahkan warga sudah lelah juga untuk membakar sampah-sampah yang ada di sini, termasuk juga berselisih antar sampah ini karena memang bukan hanya warga yang ada di Desa Lontar ataupun juga di seberang sana, yang itu Desa Kebalikan, untuk agar tidak membuang sampah di sungai ini, tetapi karena memang tidak adanya tempat pembuangan sampah yang ada di sini. Baik, terima kasih banyak Siti Marufah atas laporannya langsung dari Serang, Banten. Dan semoga ini menjadi perhatian juga untuk Pemkot setempat dan juga masyarakat setempat ya. Karena sayang sekali ini kan sungai yang biasa digunakan bahkan bisa dilintasi oleh kapal, akhirnya juga tertutup oleh tumpukan sampah. Baik, terima kasih banyak Siti Marufah, selamat bertugas kembali. Sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita akan pantau apa saja yang akan disajikan di Kabar Utama Pagi bersama rekan kami, Angkia Boni. Halo, selamat pagi Ratih dan Sira. Tentunya ada sejumlah informasi menarik yang akan dihadirkan di Kabar Utama Pagi hari ini. Nah, salah satunya ini mengenai informasi yang sebelumnya juga sempat viral di media sosial mengenai adanya sopir ambulans dari salah satu RSUD di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang diduga menolak mengantarkan jenazah ke rumah duka. Nanti kami akan ajak pemirsa untuk mengonfirmasi langsung ke pihak rumah sakit selengkapnya di Kabar Utama Pagi. Di antaranya itu, Ratih dan Sira kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Anggia Eboni akan mengabarkan dan juga membawakan program Kabar Utama Pagi. Jangan lewatkan pemirsa. Usai sudah kebersamaan kita, mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kawarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.